The name above all names. Nama di atas segala nama. Mari kita baca satu ayat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ada satu saat maka semua makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah itu bukan cuma manusia. Di surga ada banyak makhluk ciptaan Allah, saudara. Ada malaikat, ada serafim, ada kerub. Jadi semua makhluk ciptaan Allah, terutama manusia, satu saat akan bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya satu nama yang akan disembah, dipuji, diagungkan, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu ini nama yang luar biasa. Saya akan bicara dulu 3 hal tentang nama Yesus. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa nama Yesus itu adalah nama Allah sendiri. Jadi itu nama Allah yang diberikan, nama Bapa yang diberikan kepada anak. Jadi jelas sekali dalam doa Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, dalam Yohanes pasal 17 kata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Jadi saudara, kalau saudara ditanya, jangan ragu, siapa nama Allahmu? Katakan, Yesus, bukan Yehova. Ya, saudara jangan sampai salah, jangan sampai bingung. Nama Allah kita, Yesus, itu namanya. Kalau Tuhan memang bukan nama, saudara. Tapi Yesus itu nama. Nama lengkapnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu mewakili kealahannya, Kristus mewakili urapannya, yang diurapi. Jadi nama Yesus itulah nama Allah kita yang dinyatakan di perjanjian baru. Jadi nama itu baru muncul di Matius pasal 1. Memang di perjanjian lama tidak dinyatakan. Lalu di perjanjian lama orang memanggil Allah dengan siapa? Ketika Allah menyatakan dirinya, aku adalah aku. I am that I am. Gitu. Musa kan tanya, kalau aku ditanya, siapa yang mengutus kamu? Aku jawab apa ya Allah? Katakan, I am is I am. Esyer, heye, asyer, heye. Itu dalam bahasa Ibrani. Dan dari situlah muncul namanya YHWH. 4 konsonan, YHWH. Dan orang Israel tidak berani mengucapkan namanya. Karena terlalu sakral bagi mereka. Sehingga 4 ini disebut tetragrammaton. Tetra itu 4, grammaton itu huruf. Jadi itu menunjuk kepada nama Allah, tapi tidak bisa diucapkan. Jadi ketika mereka mau mengucapkan nama Allah, ialah mereka enggak berani. Bagi mereka terlalu sakral. Akhirnya dipakai kata Adonai. Jadi sampai sekarang 4 kata ini enggak tahu ngomongnya gimana. Ada yang ngomong Yahweh, ada yang ngomong Yehuwa, ada yang ngomong Yehova, ada yang ngomong Yahava. Yang benar yang mana juga enggak tahu. Karena orang Ibrani sendiri enggak berani ngomong. Lalu ada yang ngomong, inilah nama Allah kita. Saudara, jadi kita harus tahu, kita harus kembali kepada firman. Memang itu adalah nama Allah, pra-inkarnasi. Sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia, memang nama itu disembunyikan.
Sebab itu ayah dari Simson bertanya, siapa engkau? Malaikat berkata, nama itu ajaib, masih misteri. Dan ketika Yesus dikandung oleh Maria, maka Gabriel berkata kepada Yusuf, namakan anak ini Yesus, yang artinya juru selamat. Jadi saudara tidak usah bingung dengan berbagai macam pengajaran, ya. Saudara harus tahu dengan pasti nama Allah kita, Tritunggal Allah, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus itulah nama yang diberikan kepada Putra Allah, dan itu adalah nama Allah sendiri. Namamu yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Nah, sekarang saya beranjak kepada poin yang kedua. Poin yang kedua dikatakan bahwa satu-satunya nama yang diberikan kepada manusia supaya kita bisa selamat hanya nama Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya nama Yesus. Sebab itu saudara-saudara, ya berserulah kepada nama itu. Kalau mau selamat, saudara harus berseru kepada nama itu. Berteriak, memanggil nama itu, Yesus. Yesus tolong. Berapa kali saya menghadapi orang-orang yang sedang kritis, saya selalu katakan, panggil nama Yesus. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan, saudara-saudara. Sebab itu saudara jangan panggil nama lain. Saudara mau selamat, saudara harus panggil nama Yesus. 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 Nah, kata memanggil atau berseru ini bukan sekedar berseru. Kita harus tahu bahwa orang bisa saja memanggil nama Yesus, bahkan ada daerah atau negara-negara tertentu nama Yesus dipakai sebagai nama pribadi. Yesus siapa gitu ya. Tapi kita harus tahu berseru di sini kita harus berseru dengan percaya. Coba kita baca ayat selanjutnya. Saya mau tunjukkan ayat ini supaya saudara untuk menyeimbangkan. Supaya jangan sampai kita berpikir, panggil saja, panggil, apa sulitnya. Coba kita lihat ayat ini. Berseru yang bagaimana? Nah ini 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah ini penting. Tuhan juga tahu siapa orang yang sungguh-sungguh berseru dan siapa yang cuma berseru. Saudara ingat di Kisah Rasul 19, anak-anak Skewa, dia mencoba untuk mengusir setan dengan nama Yesus. Aku mengusir setan dengan nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi dia nggak percaya tapi dia pakai nama itu. Malah setannya ngamuk. Jadi saudara, kita harus dengan iman, percaya, dan bahkan dengan pertobatan kita berseru memanggil nama Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh saudara memanggil nama itu. Bahkan sampai detik-detik terakhir pun saya yakin Tuhan akan selamatkan. Masih ingat dengan penjahat yang di sebelah, nggak tahu kanan atau kiri Yesus, Alkitab tidak mengatakan. Dia berkata, Yesus kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah akan aku. Dan dia selamat, hanya beda waktu sebentar saja. Makanya kita harus sungguh-sungguh berseru dengan sepenuh hati, memanggil nama itu. Yesus tolong saya, Yesus aku percaya. Dan saudara harus tinggalkan segala bentuk kejahatan. Jadi pertobatan itu harus ada buahnya, saudara. Intinya gitu. Kalau orang bertobat tapi nggak ada buahnya, nggak masuk hitungan. Waktu Yohanes Pembaptis didatangi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yohanes Pembaptis ngomong apa? Kamu keturunan ular beludak. Siapa yang nyuruh kamu dibaptis? Hasilkan dulu buah-buah pertobatan. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Dan hal yang ketiga yang ingin saya bagikan, yaitu nama yang didengar oleh Bapa. Yohanes 14, 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, perhatikan. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi jelas sekali, Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku.
Makanya saya selalu berkata, doa kita harus dikunci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini tidak bisa ditawar ini, saudara. Ini pakem sudah. Saya masih heran ada anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, tiba-tiba amin aja. Padahal firman Tuhan jelas. Berdoa, meminta. Kita kalau berdoa kan meminta, saudara. Itu harus di dalam namaku. Dalam nama Yesus. Amin. Amin itu artinya terjadilah. Makanya hebat doa ini. Tapi harus benar. Panggil nama Yesus. Jadi ini jelas sekali. Berdoa harus di dalam nama Yesus. Amin. Karena hanya nama Yesus. Nama yang didengar oleh Bapa. Nama kita enggak laku. Dalam artian Bapak tidak menjawab doa kita karena kebenaran kita tidak. Tapi karena kebenaran Yesus. Makanya nama Yesus itu harus ada dalam doa saudara. Saya akan masuk kepada poin berikutnya yaitu kuasa dari nama Yesus. The power in the name of Jesus. Mengapa kita harus dalam nama Yesus? Ternyata ada kuasa dalam nama Yesus. Saya hanya ambil 3 poin saja. Yang pertama adalah kuasa, nama itu memberi kemenangan, kuasa kemenangan, nama yang memberi kemenangan. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia berkata, kamu datang kepadaku dengan pedang, dengan lembing, tetapi aku datang kepadamu di dalam atau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya waktu itu memang kan nama Yesus belum dinyatakan, jadi dia pakai nama Tuhan semesta alam. Aku datang kepadamu dalam nama Yesus, Allah yang kusembah. Dan Daud mendapatkan kemenangan. Jadi Daud menang bukan karena dia pinter, dia ahli menggunakan pengali-ali, tapi karena dia maju bersandar kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus maju dan dia mendapat kemenangan. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Saudara yang menghadapi tantangan, menghadapi tugas-tugas yang berat, tidak usah takut. Saudara maju, tapi dalam nama Yesus. Karena nama itulah yang akan memberikan kemenangan. Amin. Maju dalam nama Yesus. Panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara maju dan saudara akan mendapat kemenangan. Yang kedua, nama itu memberi kekuatan. Kisah Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah. Dia berkata apa? Emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya aku berikan. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Dan orang itu pun bangkit dan berjalan. Dan Petrus bersaksi di sini. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, ini bagi saudara-saudara yang sakit, saudara yang diikat oleh sakit penyakit. Saudara harus benar-benar bangkit dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita perlu melawan, saudara. Kalau kita tunggu sampai kita merasa enak, kita baru bangkit, mungkin tidak kunjung tiba. Kadang kita harus dengan iman percaya, dalam nama Yesus, aku bangkit. Dan di situ nanti Tuhan akan bekerja. Coba saudara teliti lagi ya, mujizat ini menarik. Dikatakan Paulus membantu orang itu bangkit berdiri. Dan orang itu pun dikuatkan kakinya. Jadi berdiri dulu. Coba ya saya baca. Jadi kadang-kadang kita harus melihat lebih teliti. Dikatakan pasal 3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Membantu dia berdiri. Bangkit. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ketika dia bangkit dalam nama Yesus. Dia percaya kepada nama itu. Dia bangkit. Dan di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi itu nama yang memberi kekuatan. Nama yang memberi kesembuhan. Bangkit, haleluya. Dalam nama Yesus saya sembuh. Dalam nama Yesus saya kuat kembali. Dan saudara akan melihat Tuhan bekerja meneguhkan firman-Nya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa nama itu adalah nama yang mengalahkan dunia. Nama yang membuat iblis gemetar. Tidak ada nama lain yang bisa menaklukkan iblis kecuali nama Yesus. Saya bacakan 2 ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira
dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Haleluya. Luar biasa. Nama itu saudara-saudara. Nama yang bisa menaklukkan iblis. Ada ayat lain berkata iblis itu gemetar mendengar nama itu. Iblis takut kepada nama itu. Makanya kita harus pakai nama itu dalam segala perkara. Yesus. Saudara berseru pada nama itu. Dengan iman percaya. Saudara panggil nama itu dalam nama Yesus. Saudara bangkit dalam nama Yesus. Saudara tengking pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Di situ saudara akan mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kekuatan baru. Dan saudara dapat mengalahkan dunia. Mengalahkan iblis. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Saudara. Supaya kita ini diingatkan kepada nama itu. Nama yang begitu indah. Saudara mari pakai nama Yesus. Jangan lupa itu adalah senjata peperangan kita. Salah satunya nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu. Kuasa Tuhan membacking kita. Kuasa Tuhan, kuasa surga ada di balik nama itu. Saudara. Kalau kita pakai nama itu dengan iman percaya. Kita akan mendapat kemenangan. Amin. Dan saya akhiri dengan satu ayat. Ini pesan firman Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi saudara, ayat firman Tuhan juga berkata bahwa satu saat kamu akan dianiaya dan dibenci karena nama itu. Perhatikan ini. Ya, jadi sekarang kita mendapat berkat melalui nama itu bukan? Tetapi kita harus ingat bahwa nama ini satu saat akan menjadi taruhan nyawa. Kamu akan dianiaya, kamu akan dibenci karena nama itu. Makanya saya kunci dengan satu kalimat ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan menyangkal nama itu, saudara. Tetap pegang nama itu sampai kita masuk ke kemuliaan dan bertemu muka dengan dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.